Ibrahim, ya, oke. Oh, masih belum bisa share screen-nya, nggak apa-apa ya. Lagian nggak lama, sebentar lagi juga mau selesai. Ah, kalau di tafsir Ibnu Katsir begitu. Jadi Raja Namrud, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan ke Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Karena kan orang Kristen kan, tapi dia senang dengan kemajuan Mekah ya. Aku bisa min Ibrahim. Kami lebih berhak ya, tentang keraguan dari Nabi Ibrahim. Ya, berarti kan apa, keraguan itu menyebabkan munculnya keyakinan gitu ya. Jadi kalau orang yakin, al yakinu la yuzalu bisyak gitu kan ya. Yakin itu ada keraguan. Al yakinu ada musyak gitu kan ya. Yakin itu tidak ada keraguan. Ya, ya. Hanya saja untuk membuat hatiku tenang. Jadi kalau kegelisahan ya, kegelisahan terhadap kehidupan dan kematian itu ketika dibuktikan oleh musyahadah ya, zohir maupun batin, ya, zohir maupun batin, secara zohir itu nampak bahwa mati itu dibuktikan dengan burung yang dipenggal-penggal disebarkan ke 4 gunung gitu ya. Kemudian dipanggil lah burung-burung itu kan gitu ya. Jadi kegelisahan itu, kegelisahan itu hilang gitu ya. Muncul keyakinan. Oh begini, Tuhan menciptakan, Tuhan menghidupkan dan mematikan. Ya. Nah, tapi itu saya sering berbicara, sering mengatakan, saya tanya, bukan berarti saya tidak punya pengetahuan. Ya. Tapi memang bertanya itu dua kan. Bisa saja memang tidak memiliki pengetahuan, bisa juga memiliki pengetahuan, tetapi ditanyakan untuk memancing stimulus diskusi, stimulus berpikir. Ya, ini kan ini nih jelas di sini. Falaisal atau man la ilma. Jadi keraguan itu bukan berarti memberikan pemahaman kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan, begitu ya. Itu ragu. Ragu itu orang sudah memiliki pengetahuan, ya. Tapi ditanyakan kembali untuk meyakinkan. Tapi apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu tidak percaya begitu ya? Tetap Tuhan saya percaya hanya untuk membuat hatiku tenang. Itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kan. Ya, ya. Ala bizikrillah. Jadi kalau mana? Saya ngejar mana ya? Ini kayaknya di sini deh.
Ini nih, lihat ya. Oh, ini Ibnu Katsir ya. Terlihat ya, teman-teman semua. Sudah, Pak. Kurang besar sedikit, Pak. Apa Kurang besar sedikit. yang besar sedikit. Ya. Nah, ini sih cukup, masih kurang besar juga. Ah, Nah, ini yaitu nah, di tadi pembahasannya ini tadi tuh. Kayak ini. Jadi sebab-sebabnya ini kalau bahasan ini di Rasul Nasir banyak banget. Jadi kalau sampai ada hikayatnya, ada orang memberikan. Nah, di Rasul Nasir itu ada orang berburu ikan. Ya, berburu ikan ini pembahasan ini ayatnya ini wa qala Ibrahim, tapi di bawahnya itu ada ikai. Nah, kan bentuk pembuktian ya, bentuk meyakinkan dari keraguan, bukan keraguan ya, meyakinkan yang semakin yakin, yakin dari keyakinan, yakin dari keyakinan yang sudah yakin. Gitu. Jadi itu ada orang yang berburu ikannya biasa memancing ikan atau berburu ikan lah. Itu ya, makan hasil dari pengan itu atau dari berburu itu dirampas. Enak kalau di roti nasi itu enak, dirampas oleh oleh siapa itu? Oleh bala tentara, oleh kalau di kita itu tentara, oleh prajurit, oleh polisi. Kalau di sini lagi ini polisi, polisi lagi ya sambung kasus lagi viral itu sekarang di Cirebon itu Vina ya itu ya. Jadi ini cerita ayat ini sampai merembet ke persoalan mengambil ikan dari dari orang yang berburu ikan. Pukulnya ya. Bahkan memukul apa ya yang berburu itu. Jadi ini pasukan raja ini, enaknya pasukan raja lah supaya tidak merembet mana pasukan raja ini. Nah, ini memukul orang gitu ya, memukul orang. Jadi kalau memukul orang kan itu kalau di visum ada kasus gitu ya. Sampai berdoa, ya Rabbi, khalaqtani dhaifan wa khalaqtahu qawiyyan. Itu disanjung dulu ya, tapi aku lemah. Ya Tuhanku, Engkau menciptakanku sebagai orang lemah dan Engkau menciptakannya sebagai orang kuat. Hatta golaman. Sehingga dia ya, yang kuat ini menganiaya aku. Gitu ya. Salit alaihi khalqan min khalqik waj'alhu ibratan lil muslimin. Kan gitu ya. Maka Tuhan berikanlah kekuasaanmu atau kuasakanlah engkau
makhluk, ya, dari makhlukmu atas orang itu, ya kepada orang itu. Itu misalnya begitu. Itu pengen tahu kan, Tuhan membela nggak ke orang yang terzolimi begitu ya. Jadi, ya, jawab doanya, dijawab doanya. Nah, kemudian pulang kan orang yang memukul orang yang berburu itu. Pulang ke rumahnya, membakar ikannya, kemudian makan di atas makanan, ya, ya. Kan ketika ingin memakan itu orang memukul orang yang berburu ikan itu, orang yang memancing ikan itu, ya prajurit yang memukul sama ikan. Ada yang bilang itu apa itu ada apa apa kalau di kita itu patil ya, patil, patu terkena salah satu anggota tubuh. Jadi kalau di sini ya, kemudian Allah itu zolimi itu tangan itu menjadi kan membengkak sampai mengeluarkan dud ya. Duduk semacam belatung ya, ya ulat kecil di tangannya. Tangannya itu mengeluarkan belatung tidak mampu atas kesabaran dari penderitaannya itu dipotonglah tangannya itu. Apa itu terbukti dipotong sampai lengannya dipotongnya itu. Kemudian apa yang menyebabkan dia seperti itu? Bermimpi kemudian kembali lagi ke tempat orang yang mimpinya itu diberitahu bahwa kamu itu berbuat zalim kepada orang yang sudah memancing ikan, kamu ambil ikannya dengan paksa, kamu pukul dia, ya. Setelah itu kamu terkena penyakit itu. Nah, mimpi itu kemudian datang ke tempatnya orang itu, minta maaf, dimaafkan. Oke, kita kembali lagi. Jadi, nah, ini kalimat Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit ini adalah untuk meningkatkan ilmu yakin ke ainil yakin. Gitu. Makanya banyak persepsi yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih. Ini bisa langsung kembali lagi nggak? Ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau Al-Manar bagaimana? Coba kita lihat.
jadi kita lihat ya sebentar sini. Oke. Jadi kalau ayat ini memang untuk contoh ya ke dalam wilayahnya Allah ya. Ya ini. Oke ya. Jadi ini ya lebih kepada rububiyah ya. Iya, bedanya. Ah, oke ya. Jadi ini kan apa bentuk bahwa dominan terhadap pengetahuan yang samar itu mempertegas, ya ini kan minadzulumati ila nur itu kan mempertegas bahwa ada pengetahuan yang tadinya sama kemudian dipertegas dengan pengetahuan yang lebih. Jadi bagaimana ketika dibangkitkan dari kematian. Oke ya. Jadi pengetahuan yang sifatnya rahasia ya oleh para nabi itu menjadi yakin ya kalau ada suatu hal yang sifatnya rahasia meskipun terkadang banyak sekali tirakatnya ya, ya, belum dibukakan. Kayak dalam kajian itu kan ada istilah toyuzman ya, toyul makan gitu ya, melimpat bumi ya. Jadi orang itu bisa ada di satu tempat yang berbeda, ada di tempat yang lain gitu. Itu toyul makan. Ya, Dunnun al-Misri itu kan begitu. Jadi mau Jumatan, mau sholat Jumat, mandi, tuh pecinya terbawa aliran sungai, itu ketika mau mandi di sungai Efrat, ya Efrat itu di Irak ya. Kemudian terbawa oleh aliran sungai, itu bajunya dan seperangkat itu ujung-ujung ada di tengah sungai ini. Nah, itu Bayu zaman begitu. Ya, oke ya. Jadi hal-hal yang ini ya apa literasi itu bisa kita peroleh yang sifatnya internet gitu ya, yang sifatnya manual ataupun yang bersifat diskusi keagamaan. Itu saya sampaikan, tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup.
Bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudahi saja Pak, atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abud. Tadi apa itu kata-kata sup itu toyol makan itu apa Pak? Toyol makan itu gimana Toyul maksudnya? makan, toyul zaman itu dihikam. Melimpat bumi, melimpat tempat. Gitu. Jadi orang itu datang dari Jakarta ke Samarinda, ya begitu berapa menit sudah ada di sana. Oke, Maksudnya gimana fisik, Pak Abud? fisik itu maksudnya Pak? Fisik atau gimana Kenapa? Pak? Fisik, Itu memang fisik atau di luar akal pikiran yang normal ya. Gimana? Pak hmm, Abud? oh gitu. Kirain teh hanya ini kata kalau ada kata-kata yang toyol masafa itu Pak ya. Ada yang sampai akhirat sampai gitu kan ada. Gitu. Ah, bisa saja, bisa, bisa saja. Ya. Tapi kan kalau sampai akhirat kan harus mati dulu kalau manusia biasa itu kan kecuali Nabi Idris saja. Hmm, Tapi Nabi Idris juga mati dulu kan. Dia hmm, tidak mau meninggalkan surga karena merasa sudah mati katanya kan diambil rohnya. hmm. Oke. Kayaknya butuh ilmu itu Pak. Saya ditawarin ilmu. Kamu pengen apa keluar dari rohnya, saya tidak mau. Irit Tidak ongkos masuk. Pak. Rohnya keluar tidak mau lagi, tidak masuk, tidak kembali lagi. Nggak perlu ada kendaraan kalau gitu. Nggak perlu. Tapi tetap jalani saja normalnya. Makanya ada yang mengatakan jalani saja syariatnya. Barang hakikatnya. Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Bagus. Ini menarik nih. Kalau sudah tidak ada kita tutup ya. Saya mau mengelayat nih. Tidak enak guru saya. Mau bertanya, Pak? Silakan. Untuk UASnya nanti sistemnya bagaimana, Pak? Kita paling ya tidak. Oh iya ya. Ya, kayaknya seperti UTS lah. Nanti dibuatnya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya saya suruh baca mahasiswa satu persatu gitu ya. Itu bisa saja sih. Cuman Muara Rampung. eh, Kalau kalau disuruh baca, Pak, saya mundur aja lah. Enggak, enggak, itu udah paling nanti kita bikin ini aja, bikin narasi kayak UTS saja, ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Takutnya nanti kan teman-teman yang memang kurang apa ya, kurang tahu kan takutnya mendadak. Ya, ya, nggak apa-apa. Nanti seperti UTS, enakan seperti UTS kalau suruh baca ini apa waktu juga sih. Ya. Tapi enak sih kalau misalnya banyak yang tidak bisa baca tuh enak, cepat. Saya Mudah anu ini meriahnya ya Pak. Ya. Tapi nanti penilaian kan bukan dari UAS, tapi kita dari diskusi seperti ini, begitu kan ya. Ya, nanti kalau saya datang ke tempat Bapak Ibu, jangan dicuekin. Ya. Nanti dapat nilai ya Pak. Tapi tidak ada hubungannya sebenarnya kalau mau datang, karena itu ya tidak enak juga ya. Ya, kita niat silaturahmi lah, kita kuliah niat silaturahmi. Ya, saya Siap. sama Bapak Ibu gitu ya. Kalau apa saya sih berupaya, bukan berupaya, insya Allah ngasih nilainya bagus, insya Allah. Kalau ngasih nilainya bagus. Ya,
Tapi kalau saya datang bukan karena nilai ya. Kalau misalnya saya kan suka datang orang tukang luyur kalau saya tuh ya. Sama seperti Pak Fakihudin ya, Pak Pramuka itu ya. Jadi kita nanti ya niat silaturahmi. Kalau niat silaturahmi kan banyak rezeki. Kalau banyak rezeki kan berarti manfaatnya besar. Ada lagi masalah ini UTS, kemungkinan sama dengan UTS. Nanti saya akan membuat soal ya untuk UASnya. Dan hari mungkin yang UTS bisa jalan, yang belum ngumpulin jangan ngumpulin di ini di WA udah tertumpuk tuh yang kemarin ini udah banyak yang aduh siapa ya kan belum di siap saya itu nama-namanya Bapak Ibu kan belum di siap sayanya. Nah, kecuali kalau sudah tapi itu pun juga tetap tertumpuk. Nanti ngumpulnya di ini ya di oke. Ini saya ini tuh Pak Suri ini Pak Suri itu yang Pak Suri yang Kalimantan ya. Ya, ketinggalan Supriyatna, Pak Dede, Nelul Ansri, Pak Abed. Saya mohon maaf ya kita sudahi saja ya perkuliahan ini ya. Barangkali saya banyak salahnya. Orang yang banyak ngomongnya itu pasti banyak salahnya. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Barangkali menyinggung atau menyakiti Bapak Ibu semua. Ya. Tapi niat baik saya ya apa yang sudah menjadi kewajiban kampus ya mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Saya tidak niat pamer ya, tapi bagi saja ya. Tidak ada niat sedikit pun hati saya untuk oh saya hebat enggak. Ya, saya saja hanya berbagi. Ya, mudah-mudahan manfaat sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kami tarik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siapa sih yang biasa Pak Anailo. YouTube bikin YouTube lagi, bikin YouTube lagi. Ya. Siap, Pak. Lumayan Siap, kan? siap. Jangan lupa Baik. subscribe. Saya saya sendiri, Oh Pak. iya, di subscribe.